Om Swastiastu. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia hadir pada acara Kompel pada hari ini 29 November 2024 dengan acara Gerak Sehat bersama Komunitas Sekolah yang akan dibawakan oleh Bapak Ibu Suarsono SPG terkait perancangan tidak lanjut dalam tugas PKJ oleh baik sebelumnya saya memulai acara dengan berdoa. Izinkan saya termasuk berdoa pada siang hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang terhormat kepala sekolah aku sudah ada di sini. Yang saya hormati Bapak Ibu yang di sebelumnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dari hari ini. Nanti kedepannya kita akan sharing session pada sekitar 45 menit ya Bapak Ibu. Jadi untuk itu tanpa panjang lebar lagi, saya langsung serahkan kepada narasumber kita yaitu Bapak Nyoman Suarsono untuk mengisi acara Kompel pada siang hari ini. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih Ketua Komunitas Sekolah. Hari ini mohon izin Bapak Kepala Sekolah saya harus saya sampaikan di mana untuk dari tidak lanjut yang adapun tema yang dilakukan ini adalah gerak sehat bersama komunitas sekolah atau GSBKS. Jadi ini semua sudah pernah kita lakukan dan sering dilakukan bahkan setiap hari kita. Cuman endingnya belum pernah kita lakukan dengan baik. Jadi tidak terprogram dengan baik. Adapun yang saya kerjakan itu gerak sehat bersama komunitas sekolah adalah gerak sehat bersama komunitas sekolah bertujuan untuk mengimplementasikan perubahan yang berkelanjutan dalam kebijakan hidup sehat di kalangan siswa maupun seluruh elemen yang ada di sekolah. Jadi di sini di sekolah kita ada siswa yang mengalami masalah kesehatan seperti obesitas, kekurangan gizi, gangguan mental seperti stres atau kecemasan. Jadi kalau kita lihat di sekolah ini siswa kita banyak sekali mengalami stres. Jadi dari segi mental mereka bermasalah. Mungkin saja itu terjadi karena di rumah atau tekanan di sekolah dari teman maupun dari guru ketika memberikan beban tugas yang berat bagi mereka. Jadi tujuan program GSBKS adalah tujuan gerakan sehat bersama komunitas sekolah memiliki beberapa manfaat baik untuk fisik, mental maupun kebersamaan antara anggota komunitas sekolah. Berikut beberapa tujuan. Satu, meningkatkan kesehatan melalui sehat badi. Tentu saja dengan melakukan gerakan setiap hari kita akan memiliki tingkat kebugaran dari perbaikan fisik, motorik maupun sehingga dengan melakukan kegiatan klasik secara rutin tentunya meningkatkan kesehatan tubuh kita maupun kebugaran. Yang kedua adalah meningkatkan koordinasi dari keselamatan global. Jadi tadi sudah saya sampaikan
Dan yang ketiga, membangun kebersamaan, melakukan kelompok ini bersama-sama dapat memperoleh hubungan antar anggota komunitas. Jadi komunitas yang ada di sini tidak hanya di saja yang kita implementasikan, tetapi seluruh elemen sekolah yang ada, seperti visual, jadi kompil itu sendiri kita sudah memiliki, dan kita juga harus melibatkan pegawai sehingga seluruh elemen bisa membiasakan diri dengan pola hidup sehat melalui aktivitas senam pagi. Capaian langkah-langkah dari hasil yang diharapkan. Jadi capaian di sini adalah program kita selesai. Kelapa dengan bersama komunitas sekolah menjadi bagian integral dari rutinitas sekolah yang dijalani oleh mayoritas siswa dari dulu, serta pegawai dengan antusias untuk meningkatkan kebugaran tersebut. Adanya peningkatan pemahaman akan pentingnya hidup sehat, terciptanya hubungan yang lebih akrab antar komunitas sekolah, serta lebih terjadi kerjasama dalam kegiatan dan lain. Jadi capaian di sini bukan hanya sebatas kita melakukan aktivitas senam, tetapi juga aktivitas lain. Sehingga hubungan yang harmonis terjadi secara terus. Langkah-langkah yang pertama adalah perencanaan dan persiapan, menyiapkan sarana dan prasarana yang tepat dan memastikan seluruh peserta dalam keadaan sehat. Itulah pertama yang kita lakukan. Terus yang kedua, implementasi program mensosialisasikan manfaat senam untuk keterampilan motorik dan melakukan senam secara berkelanjutan. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Jadi kita mengamati kemajuan peserta didik dalam keterampilan motorik, mengamati kemampuan siswa atau warga sekolah dalam berinteraksi untuk kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil yang ingin dicapai adalah hasil dari gerakan senam sehat bersama komunitas sekolah akan terasa dalam berbagai aspek dan kesehatan fisik yang lebih baik. Kebersamaan yang lebih erat sehingga peningkatan konsentrasi motivasi dalam belajar. Dengan memiliki tubuh yang sehat, dengan memiliki kebugaran yang bagus, jadi otomatis akan meningkatkan produktivitas bekerja maupun dalam belajar. Struktur program dan juga dalam komunitas belajar. Jadi program belajar PKS dibuat merupakan sebuah program belajar co-curricular di sekolah. Dengan melibatkan peserta yang dari semua warga sekolah. Jadi kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Jumat yang dimulai dari pukul 7.00 atau jam 7 tepat. Dengan aktivitas yang dilaksanakan adalah senam pagi. Jadi senam pagi ini bisa berdalam bentuk gemuk pagi, senam pramuka, untuk memperdalam. Sehingga hasil seperti kebugaran bisa didapatkan. Jadi pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Peran kepala sekolah sebagai pemantau pemegang kebijakan serta memberikan pertimbangan. Jadi Bapak Kepala Sekolah sangat penting peranan ini untuk memotivasi kita semua dalam melakukan senam pagi. Peran yang kedua, komunitas dalam atau peran komunitas sebagai mentor kepada peserta didiknya di masing-masing kelas yang diambil. Berikutnya peran komunitas. Komunitas sekolah saling memberikan edukasi, motivasi serta membangun kebiasaan hidup sehat.
secara kolektif untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan fisik, mental, dan sosial. Jadi yang terakhir sudah kelima, peran orang tua. Jadi orang tua menjadi sifatnya produktif di rumah. Jadi kita bersosialisasikan atau mengharapkan kepada seluruh siswa untuk berangkat atau merencanakan semua dilaksanakan di rumah dengan menggunakan keluarga mereka. Karena pola hidup mereka itu dengan melakukan semua bisa meningkat. Rencana dan evaluasi. Jadi rencana evaluasi ini untuk kegiatan PKS penting untuk mengukur efektivitas program, mengidentifikasi hal yang perlu diperhatikan dan memastikan tujuan program tercapai. Itu pentingnya rencana. Evaluasi. Jadi evaluasi dengan observasi langsung melihat preferensi latihan peserta didik selama setiap sesi kegiatan dan aspek yang dinilai adalah partisipasi keterlibatan, tindakan dan interaksi sosial peserta. Karena evaluasi ini dapat memastikan bahwa program pengembangan yang efektif memberikan manfaat maksimal kepada peserta didik dan melakukan perbaikan bermanfaat untuk hasil yang berbeda di masa depan. Jadi setiap perlakuan kegiatan tentunya ada tantangan. Jadi kemungkinan tantangan di sini adalah tentu dua yang tidak memadai untuk melaksanakan kegiatannya. Jadi ini jelas. Selama ini kita melakukan kegiatan senam pagi selalu diadakan di lapangan basket. Jadi tentu saja tidak menampung seluruh siswa dari kelas 10, 11 sampai kelas 12. Melihat situasi yang ada, tentu saja kita setiap hari Jumat akan membagi atau menghilir siswa tersebut sesuai dengan tingkat kelasnya. Mungkin Jumat pertama kelas 1 atau kelas 2, Jumat berikutnya kelas 11 dan begitu. Yang kedua, keluarga terkait yang kemungkinan tidak perlu bisa hadir dalam setiap pertemuan. Jadi setiap apa yang kita lakukan setiap Jumat pagi, tentu saja ada beberapa anak yang dilihat kepala saya akan muncul atau hubungannya sangat tinggi, sehingga dari kelas 10 misalnya hanya kalau di presentasi ada 80% yang ikut bergerak, yang lainnya ada yang masih di kelas, ada yang sampai berdiri dan ada yang di belakang. Yang ketiga, kurangnya motivasi peserta didik mungkin dengan atau termotivasi atau kesulitan dalam mempertahankan keterlibatan peserta didik. Jadi motivasi itu penting. Jadi para wali, guru dan yang lain yang akan hadir pada saat mengikuti senam pagi, sehingga mereka betul-betul bermotivasi. Guru saja bergerak. Jadi kita bisa membantu mereka, mengajak mereka untuk bergerak bersama-sama. Menyampaikan tujuan apa sebetulnya gerak sehat dan berupa mengkomunikasikan dan gimana. Yang keempat, kesulitan dalam menilai kemajuan peserta didik secara objektif. Ini sudah dilakukan karena kita tidak pernah mengevaluasi mereka. Tapi jika kita senang, dia sudah paham. Jadi ke depan kita harap bersama-sama mengevaluasi mereka, baik itu wali kelas, guru, pembina OSIS dan sebagainya, sehingga peran mereka dalam mengikuti senam bisa secara maksimal. Salah satu cara adalah dengan menggunakan lomba antar tingkat atau antar kelas. Yang terakhir, cuaca tentu saja
tidak sepenuhnya bisa mendukung keinginan kita, karena faktor cuaca kita tidak bisa menata ada hujan dan dingin. Jadi itu satu. Berikutnya, terima kasih. Jadi demikian hasil tantangan saya yang akan dipakai nanti sebagai bahan di PKB PDOK. Terima kasih Bapak Ibu sudah berdiri secara maksimal. Selanjutnya kita minta masukan sebagai bahan diskusi di sini dan pertanyaan-pertanyaan mudah-mudahan saya bisa atau untuk memperbaiki program ini. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu pertanyaan. Dari materi yang sudah disampaikan mengenai gerakan sehat komunitas sekolah di rencana tindak lanjut terkait PKG dalam Kemendikbudristek yang sudah ditugaskan kepada Pak Ahmad perwakilan dari SMA Negeri 1 Bulga. Baiklah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, saran, masukan silakan. Lagi bisa di depan hingga record. Terima kasih atas waktunya. Kalau tadi saya tidak salah mendengarkan ya, Pak Nyoman mempunyai program bahwa setiap pagi harus ada gerakan bergerak ini. Nah, itu mungkin kalau untuk bidang studi PJOK Bapak mungkin bisa. Untuk kelas Bapak pagi itu begitu terus. Tapi untuk kita komunitas sekolah kayaknya untuk yang setiap pagi belum bisa, karena kita memprogramkan 1 minggu 1 kali untuk semua yang terlibat stakeholder baik guru maupun itu 1 minggu sekali, hanya setiap Jumat saja. Tetapi di program tadi setiap pagi kita bergerak menjaga dan seterusnya itu tadi setiap pagi. Nah itu saya mohon penjelasannya atau bagaimana supaya nanti di Bapak Kabir di sana juga terpikirkan ke sana jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Bagus. Yang saya maksud di sini adalah pembiasaan siswa dan kita semua sebagai pengajar sekolah untuk melakukan gerakan setiap pagi berdoa yang baca dan itu perlu pembiasaan sehingga nanti dengan melakukan hal seperti itu diharapkan kebugaran kita akan bertambah. Jadi jelas untuk di komunitas sekolah kita sudah punya jadwal tersendiri, yaitu setiap hari Jumat pagi. Cuma mereka perlu dimotivasi dengan kehadiran kita. Kita tidak cuma hanya cukup hadir, tapi juga kalau bisa ikut bergerak. Dengan ikut bergerak, sesuai yang ada di belakang, ada yang mau puasa malam. Jadi demikian itu. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi mohon izin pada teman, ini bukan pertanyaan melainkan mungkin sedikit usul mulai Pak Nyoman yang kebetulan selaku wakil kelas di sini. Tadi Bapak menyampaikan tentang sikap di komunitas sekolah dan menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Haji tadi bahwasanya kita punya program seminggu sekali di hari Jumat, itu Jumat Sehat. Mungkin Bapak Ibu guru yang lainnya juga mengamati semua pada saat kita melakukan kegiatan Jumat Sehat, siswa kita tidak melakukan gerakan secara maksimal.
kemungkinan karena tidak hafal dengan gerakannya. Mungkin di sini yang usul bagaimana kalau setiap Jumat juga dalam kegiatan Jumat Sehat bisa dipasangkan LCD, ditampilkan gerakan senam yang dilaksanakan saat itu, sehingga selain contoh dari OSIS, mereka juga bisa melihat gerakannya langsung melalui LCD proyektor. Mungkin itu saja Pak Iman, terima kasih. Dan baik, terima kasih. Jadi ini usul Bapak sekolah. Juga mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan dengan melaksanakan CD untuk bisa menjadi gerakan yang ada di depan. Itu sebenarnya karena kebanyakan siswa tidak hafal kalau itu masih belum baik Bu, tadi sudah disebutkan. Jadi kedepannya dan ada solusi kita diperjuangkan nanti bersama Jodoh akan memantau berusaha akan memantau untuk gelombang yang dilakukan setiap mungkin saja di akhir semester. Jadi di akhir semester satu tingkat itu gerakannya sama maksimal satu kali yang baik. Misalnya di kelas 10 dengan kali pakai kelas 11 di senam. Yang namanya itu gerakan kedua mungkin itu kita akan lagi bersama bekerja dan sebagai gurunya kita sendiri dan panitianya adalah siswa. Nanti termasuk kita nanti ikut ngomong kita ini siswa saja. Tapi satu warga sekolah ini kita ikut. Terima kasih dulu. Ini yang lain. Kalau bisa langsung. Dari Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Jadi mohon dari Bapak Kepala Sekolah mungkin bisa memberi masukan atau menjelaskan program. Baik, terima kasih. Sesuatu saya cermati apa yang tadi disampaikan Pak Muhammad. Ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Pak Muhammad mengikuti kegiatan PKG. Jadi sebenarnya harus disosialisasikan rencana program ini kepada warga sekolah. Nah, untuk warga sekolah di sini ditekankan temanya itu adalah gerak sehat bersama komunitas sekolah. Itu komunitas sekolah ini adalah siswa, kemudian pegawai, lanjut guru. Kriteria yang dimaksudkan. Jadi gerakan sehat bersama jelas untuk olahraga yang sangat inkorporasi. Jadi dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, kita sebagai seorang pendidik, sebagai karyawan, tentu semuanya membutuhkan itu. Semuanya membutuhkan itu. Ya, karena sehat itu sangat penting. Ketika kita dalam kondisi fit, kondisi sehat dan jasmani maupun rohani, tentu akan berpengaruh terhadap kualitas kinerja kita. Bagaimana Bapak Ibu kalau seandainya mau orang mati ngekopi, tak mungkin bisa bekerja dengan energi yang bisa. Itu kaitannya itu yang kaitannya. Kemudian tadi diformulasikan ya, kegiatan olahraga yang kita dilaksanakan di setiap hari Jumat, jalan Jumat sehat. Sesungguhnya sekolah itu sudah memiliki program soal itu. Ya. Jadi juga saya dengar penyampaian dari Ibu Adi, kalau guru rasanya untuk bisa ikut olahraga, dan mungkin
Dan artinya kita coba laksanakan kegiatan itu di setiap hari Jumat, namun masukan daripada itu sangat penting, perlu dikaji ulang. Pertama yang perlu dikaji ulang itu komunitas itu kan seluruhnya. Jadi bersama-sama ketika hari dan jam itu. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu sebagai mantan, sebagai contoh. Jadi saya kan kalau Bapak Ibu lihat dia kuliahnya 2 kali tidak benar. Benar tidak? Bagaimana kalau itu semangat? Anak itu semangat. Jadi yang kedua, kita evaluasi program yang sudah ada, kita benahi mana sisinya yang belum optimal, mana tidak optimal. Dan kita juga jujur gitu. Jangan hanya menyuruh anak-anak itu, ayo gerak, tapi kita laku hati gitu. Disadari atau tidak, itu akan diduplikasi, akan ditiru. Saya lebih cenderung memantapkan program yang sudah ada, mengefektifkan program yang sudah ada. Dari hasil evaluasi itu, saya tawarkan, karena dari hasil evaluasi saya dalam kegiatan itu, pertama, kalau kita lihat dengan kasat mata, seolah-olah ada beberapa siswa yang kopi. Artinya gerakannya itu tidak sungguh-sungguh. Ini ada banyak faktor. Mungkin gerakannya dia tidak hafal, jika gerakannya tidak serius, apalagi ada yang serius. Tapi paling tidak karena banyak itu. Nah, saya pokoknya kamu bergerak ikuti gerakan yang di depan. Jangan kamu pikirkan gerakan kamu itu benar atau salah. Karena kamu belum hafal, ikuti saja. Paling tidak gerakan itu memberikan respon bahwa badan kamu bergerak. Nah, itu tujuannya. Benar, ya. Jangan dipikirkan benar, karena kita tidak hafal nanti lama-lama diikuti materi tajam. Jangankan anak-anak ya, kita ada banyak juga yang tidak tahu. Nah, lebih diktator dari hal itu, saya sarankan karena setiap orang ya seleranya berbeda-beda. Hanya saya sarankan dan sepakat dan setuju dengan tujuannya ibu itu, nanti harus ada senam yang sifatnya variatif, tidak membosankan. Apapun kalau gerakannya individu saya pasti bosan. Sedikit berinovasi ya, kreatif. Walaupun tidak merupakan ciptaan dari Bapak Ibu, tetapi paling tidak dihitung banyak senam-senam yang menarik untuk siapa? Anak muda. Ya, apalagi disertai dengan musik-musik yang sesuai dengan dunia mereka. Saya bisa cuma cari di YouTube. Tapi kalau senam mungkin, senam pramuka, senam apa namanya, silakan ikuti lagi. Siapa yang sudah hafal, kemudian kalau memang ada yang tidak hafal, posisi di depan, tetap posisi. Kemudian yang tidak hafal, supaya melihat video yang ditayangkan melalui TV. Mungkin termasuk saya tidak hafal itu pasti dari belakang itu. Kalau saya jarang tahu ininya apa, gerakan-gerakan semangat, ya, apalagi gue pakai tidak jalan itu lagi pada tidak kaku gitu ya. Ya paling tidak bisa kita bergerak, kita bisa bergerak. Tapi yang terpenting di sini kita dulu kompak. Kalau kita kompak, saya yakin dan percaya itu akan dulu. Dan jangan lupa, tetap pengawasan itu harus ada. Kita awasi secara bersama-sama
sehingga kegiatan itu bisa maksimal, bisa dioptimalkan keseriusannya, terutama Bapak Ibu guru olahraga yang serius mengamati, ya. Jadi kita guru yang lain ikut pendampingan anak. Kalau urusan olahraga, guru olahraganya ngomong dipercaya gitu, ya pasti percaya karena guru olahraga punya pengaruh dengan saya. Jadi, ya kita coba benahi dan jangan menunjuk itu saja. Nah kalau boleh saya sarankan lagi sekali sampai apa yang sudah saya sampaikan, coba buka peluang yang lain ketika yang Jumat itu cabang olahraga apa yang kita punya. Voli silakan main voli, durasinya jam sekian dari sekian jauh dari belajar, tetapi waktu yang ada jam sekian kita masih punya olahraga. Dan berbeda. Yang senang pingpong, yang senang voli silakan voli di lapangan. Kalau mau basket silakan main basket. Saya kira dengan membuka ruang dan tempat seperti ini, saya kira semua pasti ingin menyalurkan bakat dan dia. Jadi yang pertama senang dulu yang mau kita programkan dulu dari beberapa konflik, kemudian ada senang yang sifatnya berbeda, ya hiburan. Tapi semua itu adalah terbilang sehingga dengan kita keluar, ya artinya kita segar ya pada saat kita mau mengajar kita nanti itu yang bisa dikatakan Pak tambahannya dan juga caranya seperti itu dan sebagainya. Ya yang kita nanti dari Om Sanji dan terima kasih Bapak dari mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh beliau bisa kita lakukan di maksimal di sana dan jadi dilakukan dengan kita bersama untuk menunjang aktivitas maupun produktivitas kita semua. Terima kasih Bapak. Mungkin ada yang lain dengan Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dari Bapak narasumber ya, Pak Memang. Nah jadi dia juga sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala tadi. Ini mohon maaf mungkin saya menawar ya. Jadi tadi Bapaknya menyampaikan bahwasanya perlu ada senam yang lebih bervariasi Pak ya, supaya tidak monoton, karena jangan sampai siswa, guru, kemudian pegawai juga berpikir oh jadi itu senam ini kan seperti itu setiap hari Jumat. Nah ini sekedar ide saja sih Pak. Artinya jika nanti bisa terrealisasi silahkan direalisasikan, tapi kalau memang rasanya tidak bisa juga tidak apa-apa. Maksud saya ini, kenapa kita tidak seperti instansi lain yang ada contoh kayak kantor camat atau puskesmas itu sewaktu-waktu kadang bisa dia mendatangkan instruktur senam, ada yang udah kayak sumbang, kemudian apa lagi itu. Dan informasi itu mungkin juga bisa membuat terutama para bapak-bapak ini ya lebih apa ya, saya rasa mungkin lebih kompak kalau ada instruktur seperti itu ya, karena ada ketertarikan mungkin ya. Jadi tapi kalau bisa diumumkan jauh-jauh hari gitu, ada nanti ada bidang tamu instruktur gitu kan, jadi bapak lebih mempersiapkan diri untuk mengikuti. Jadi dia bertanggung jawab untuk mengikuti bapak-bapak. Sekali itu juga bagi ibu-ibu bisa menjadi contoh nanti seperti itu ya. Mungkin dari dia sih itu Pak, kalau ada waktu kemudian ada itu kalau dulu kan ada biaya juga. Mungkin dari pihak bapak juga selaku dia nanti kan bisa memikirkan itu gimana. Mungkin diprogramkan lah setiap entah sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan sekali ada bintang tamunya ke sekolah, sehingga dari pihak semua saya yakin pasti semangat, dari anak-anak apalagi kan begitu. Artinya adalah perubahan suasana senam seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja Pak dari Kian, semoga nanti bisa terwujud ya.
Terima kasih atas kesempatannya. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Memang itu program yang sangat bagus sekali. Termasuk tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan ada jam untuk olahraga. Kayaknya dulu seperti itu lah Pak. Rasanya ada 1 jam setelah olahraga baru masuk kelas. Kalau itu bisa dikembalikan lagi, rasanya bagus sekali. Dan untuk kegiatan senam hari Jumat kelasnya Pak, tidak semua guru yang bisa ikut. Yang lihat hanya beberapa, yang lain tidak ada yang tidak pernah ikut Pak. Mohon nanti itu bisa disikapi oleh teman-teman, kalau bisa di belakang anak-anak. Karena selama ini yang menentu siswa yang tidak ikut senam hanya bapak-bapak saja. Nah, yang ibu-ibunya tidak pernah. Nah, mungkin bisa yang di belakang, kalau bisa ibunya di belakang, anak-anaknya di depan, sementara bisa diawasi. Nah, dan untuk usul untuk kebersihan kelas mohon diaktifkan lagi untuk supaya setiap hari Jumat itu yang tidak ikut senam bisa pembersihan senam. Karena apa? Banyak anak-anak kita sekarang itu peduli sapa itu kurang sekali. Mohon itu diaktifkan lagi Pak, supaya sekolah kita itu tetap sehat, bersih dan nyaman. Terima kasih Pak. Luar biasa, terutama untuk teman kita. Tadi kita juga sangat mendukung apa yang diberikan tadi dari Pak Agus maupun Pak Agus ini. Begini Bapak, dalam program ini kita menggunakan aset sekolah. Salah satu di antaranya adalah aset modal. Jadi aset modal ini mudah-mudahan bisa mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Itu mengulang instruktur dari jelas. Terus untuk dari Pak ini mohon Bapak didukung karena dengan segera bersama kita harap semua komunitas sekolah sehat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi menurut dari apa yang disampaikan Pak Agus sama Pak Sugi, ini saya sepakat. Karena kita sebagai warga sekolah, tentu siapapun dia ini tergantung dari motivasinya. Kalau misalnya motivasi intrinsiknya tidak ada, mudah-mudahan ada motivasi ekstrinsik yang bisa membangun. Seperti Pak Agus usulnya tadi, ya kali-kali hadirkan datangkan apalagi itu, apalagi yang sudah memang pengalaman, ya, kemudian seksi, dan paham maksudnya, dan Pak Agus juga siap untuk mengkoordinir teman-teman cowok. Itu yang perlu saya garis bawahi. Berarti semangatnya kan luar biasa. Mungkin teman saya tidak ada. Ya, ya kita tahu lagi lalu. Ya, dan tidak jauh berbeda. Nah kemudian permasalahannya apa ke depan? Ya itu kita pikirkan akan depan. Misalnya apakah 2 bulan sekali datangkan ini ya, kalau sebagainya. Tapi kalau kita jujur, sebetulnya kita punya instruktur. Ibu usaha sendiri senam bukan. Mungkin kalau bisa dia berikan kepercayaan, seperti saya kira ada semacam yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru saya. Jadi perlu kita ya. Kemudian sekali-sekali memang kita perlu mendatangkan guru luar. Nah, namun
persoalan tadi yang kaitannya dengan usulnya Pak Sudi itu coba kita atur waktu setiap Jumat itu kalau ada waktu 1,5 jam atau 1 jam khusus untuk melaksanakan olahraga. Waktu saya SMA setiap Sabtu saya di kepala sekolah, kamu keluar, disuruh keluar. Apa maunya kamu silakan, mau musik ke tempat musik, mau bowling ke tempat bowling, mau basket ke tempat basket. Oke, dia jalan saya. Makanya di sana semua tersalur. Tidak ada pemikiran yang negatif. Karena semua disalurkan dari bapak dan nabi. Dan begitu ya. Namun bapak ibu harus siap. Vaksin dari istilahnya pemamparan yang berkualitas. Kalau mudah, tidak ada kalau mudah berkualitas. Ya, saya setuju Jumat itu kita sangatkan tergantung perhatian bapak ibu. Berapa jam diperlukan untuk olahraga? Jam 7 sampai jam berapa? Setelah itu baru proses pembelajaran dimulai. Kan bapak ibu, saya bersetuju dan ibu bisa dari teman-teman. Nah sekarang gimana? Jumat pulangnya itu bagaimana? Tidak ada, karena tidak bisa acara padat, muatan guru kita padat. Tapi kalau memang tujuan kita benar-benar sehat, mengingatkan kita berani itu harus ada yang dikorbankan. Artinya, nah dengan satu saya uang dengan satu maksudnya tidak kan? Mulutnya dikurangi, nggak boleh muatan guru nggak boleh. Ya, nyari tambangan geser gede ini aja olahraga semua karena salah orang semua. Ada yang kalau mereka ingin kalau kita ingin menjadi panutan contoh buat anak kita. Bagaimana? Sampai jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Mari kita memulai ya. Jangan mengharapkan barang berkualitas harganya murah, karena nggak ada. Saya berani mengembangkan waktu kita. Dan juga sehat itu bukan bersiap barang kita kan. Itu mestinya program Pak Nyoman itu ditambah dengan baik. Ya, saya berkatakan dasar yang baik untuk saya berbina. Oke, tujuh dari jam 7 sampai jam berapa kita olahraga semua? Nanti saya bertanya Pak Betul dengan Bu Adi untuk mengatur waktunya itu geser khusus dari Jumat. Dan juga biar dapat pengajian itu 1,5 jam. Oke? Pakde, mana Pakde? Tolong dikoordinasikan. Jadi untuk hari Jumat itu digeser pulangnya yang biasanya jam 1 ya. Oh, 1:30. Iya. Kita dari jam 1 ya. Jadi waktu olahraganya lebih lama. Ya. Ya, artinya kita tidak menggunakan lapangan ini. Lapangan ini kan untuk dan kampung ya. Kita bersama-sama ke lapangan. Ya, senang kita lapangan. Jangan kamu jalan yang beristirahat. Ya, harus punya komitmen yang kuat. Siapa? Kita. Ada yang komitmen, kalau tidak ada komitmen susah. Ya, karena waktunya ini sudah kita dengan olahraga semuanya sana. Kecuali yang sakit, tapi bukan berbuat sakit.
Kan ada itu yang sakit jiwaan dan yang berbuat sakit jangan berbuat sakit nanti jadi jiwaan sakit gitu. Ya, ayo kita bersama-sama, saya yakin anak bukan makin semangat. Oke, kita serahkan ya, kita semangat ya, ya. Jadi pulang kita boleh lagi setengah jam. Jadi kalau waktu digunakan itu benar-benar efektif, kan satu jam, setengah jam itu udah waktunya sampai gerakannya serius. Ya, dan tidak untuk kemungkinan juga bisa coba dilakukan, mau datang lagi. Waktu senang kita diberi ya, catering, ya, ya misalnya, dan dulu kan nggak bisa. Kita hanya ikuti aja gitu. Dan dikoordinir oleh Pak Agus. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Kalau memang tidak ada masukan lagi, kita sepakati pemahaman ini. Kita sepakat Jumat depan kita sudah mulai melaksanakan kegiatan olahraga bersama di lapangan, tidak di sekolah saja. Kalau ada orang di sekolah berarti sendiri gitu ya. Kan gampang menilai ini, kalau gampang sekali. Ya, sudah ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi kita harap dengan olahraga 1 jam mungkin kita lakukan bersama-sama tanpa ada alasan untuk sekolah yang berbeda. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Jadi mungkin ada lagi kita berdua ya, kalau jadi pertanyaan tersebut waktu belum sampai. Kami terima kasih dari teman-teman Korban untuk kamu dari komisi atas waktu kita sama-sama membawa kesempatan. Terima kasih.